Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladzi an'ama 'alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Amma ba'du. Janabal ulama, para alim dan ulama, para ustaz-ustazah, para imam-imam masjid, pimpinan-pimpinan majelis taklim, semuanya yang kita taklimi, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Korea Selatan yang berkesempatan hadir, dari Tanfidiyah, Syuriah, berikut kelembagaan dan penom-penomnya, semuanya yang kita hormati, ketua dan seluruh pengurus komunitas Muslim Indonesia Korea Selatan yang kita banggakan, ketua dan seluruh pengurus organisasi-organisasi yang ada, semuanya yang kita cintai, bapak, ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, ikhwatul iman, seluruh jamaah saudara-saudaraku, mudah-mudahan senantiasa dikaruniai hidayah, ma'unah, maghfirah, rahmat, barokah dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semuanya berhak mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dikuatkan batinnya, dimantapkan Islamnya, dikokohkan imannya, dimuliakan akhlaknya, diistiqomahkan ibadahnya, disempurnakan takwanya, dimudahkan urusan-urusannya, dilapangkan dan dilancarkan rezekinya, dimuliakan, diselamatkan dan dibahagiakan dunia akhiratnya. Alhamdulillah, silaturahim akbar KMI Korea Selatan kali ini terasa istimewa dan sangat spesial karena bertepatan dengan tanggal dan bulan istimewa, ialah 12 Rabiul Awal. Hari ini 12 Rabiul Awal, tanggal dan bulan di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Sungguh sangat spesial karena kalau bukan karena Rasulullah, jagat raya semesta ini tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
laulaka ya Muhammad ma khalaqatul aflaq. Andaikan bukan karena engkau wahai Muhammad, aku Allah tidak akan menciptakan semesta raya. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk bersyukur dan bergembira serta berbahagia atas kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, para malaikat menyambutnya dengan riang gembira, dengan penuh kebahagiaan. Sementara setan-setan, ini ada yang datang nggak ini setannya? Marahnya luar biasa, bencinya luar biasa atas kelahiran Nabi Muhammad. Maka kalau ada orang yang bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad, berbahagia, bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad, nah itu berarti temannya malaikat. Tapi kalau ada yang nggak suka, kalau ada yang benci, marah-marah dengan peringatan Maulid Nabi, berarti temannya nah, simple saja. Orang yang sekelas Abu Lahab, yang dilaknat Allah, diumpat Allah, dicaci maki Allah, dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Sampai ada satu surat yang namanya surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Orang sebejat Abu Lahab pernah bergembira ketika mendengar kelahiran Nabi Muhammad. Itu saja besok di akhirat, setiap hari Senin, siksanya Abu Lahab itu diringankan seringan-ringannya. Padahal cuma sekali saja pernah gembira ketika mendengar kelahiran Nabi Muhammad. Itu orang sekelas Abu Lahab. Nah, yang hadir di sini senakal-nakalnya yakin nggak level dibanding Abu Lahab. Tuh yang rambutnya disemer, kupingnya dibolongin tuh. Tubuhnya kayak kebun binatang. Itu punggungnya itu gambarnya kerbau, lengan kanan buaya, lengan kiri kadal. Nah ini dada ini kambing, perut ular, hadap ke bawah, berarti kepalanya lebih luncur-luncur. Senakal-nakalnya itu nggak level dibanding Abu Lahab, jauh, belum ada apa-apanya. Abu Lahab yang begitu bejat aja pernah gembira sekali mendengar kelahiran Nabi Muhammad. Itu dapat hadiah luar biasa. Di akhirat nanti setiap hari Senin siksanya diringankan seringan-ringannya. Apalagi kita, insya Allah akan dibebaskan dari siksa neraka. Amin. Nabi Muhammad itu wulida hasanan tamman wa nasya'a hasanan tamman wa syaba hasanan tamman. Itu kok manggut-manggut ngerti artinya? Gak ngerti om mantuk-mantuk. Nabi Muhammad itu lahirnya baik sempurna, menjadi anak-anak baik sempurna, menjadi remaja baik sempurna, dewasa makin baik makin sempurna. Dan klimaks dari kebaikan dan kesempurnaan Nabi Muhammad tergambar dalam ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Wafat sempurna kebaikannya, sempurna kesempurnaannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kebaikan sempurna dari Nabi Muhammad itu lurus, stabil,
sedikit pun nggak ada jeleknya, nggak ada buruknya. Nabi Muhammad nggak pernah nakal, nggak ada jeleknya sedikit pun, baik sempurna. Nah kalau kita, sebaik-baiknya kita pasti pernah nakal, pasti ada jeleknya, betul? Walaupun sudah dipanggil Ustadz, gelarnya LC MPDI, walaupun sudah dipanggil Kiai, pasti ada nakalnya, ada jeleknya, betul? Maaf, itu dua orang yang di sebelah sana, bahkan tiga orang ini semua alumni pesantren, sekarang udah jadi ustaz. Yakin dulu waktu di pesantren pernah nyolong, minimal gasap sendal. Bahkan kadang di warung makan pisang goreng 4 bayarnya 2. Aku ya tahu. Pengalaman memang. Saya pernah nyuri mangga, makanya sekarang sponsor saya sarung cap mangga. Itu karena ada historisnya. Saya itu pernah nyuri mangga pagi-pagi habis subuh, kan tidurnya di masjid. Pagi habis subuh manjat pohon mangga punya tetangga, mateng-mateng, kerusuk. Nah yang punya itu pulang jamaah subuh, kan dia dengar di atas ada kerusuk. Ayo sapa kuwi? Mudun. Orang mudun tak kandake bapakmu. Mencolot aku. Kosel itu kandake bapak. Saya takut, disuruh turun langsung turun. Diancam mau dikasih tahu ke bapak saya. Kenapa? Karena bapak saya baik. Saya nggak pernah melihat bapak saya nyolong. Makanya begitu diancam, gak mudun kandakno bapakmu, anjlok mencolot aku. Kalau anak sekarang kan enggak, nyolong pelem konangan sing duwe, ayo mudun, gak mudun kandakno bapakmu, kandakno kae wong eno dhuwur gowo karone. Bapaknya malah di atas kok. Setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada jeleknya, dan setiap orang jelek ada harapan untuk punya masa depan yang baik. Rawahu Anwar Zahid. Saya ulang ya, setiap orang baik pasti punya masa lalu yang itu ada jeleknya, dan setiap orang jelek ada harapan untuk mempunyai masa depan yang baik. Sehingga kita nggak boleh suudzon kepada siapapun. Sampai Nabi menyatakan, la ta'jabu bi amril abdi hatta tanzuru kaifa yukhtamu bih. Kamu nggak usah heran dengan kebaikan seseorang, tunggu endingnya kayak apa, lihat akhir hidupnya seperti apa. Kamu jangan pernah menghina kejelekan orang, tunggu endingnya dia seperti apa, tunggu kematiannya seperti apa. Karena ada orang yang mulai kecil dia baik, ahli ibadah, tuwek-tuwek nakal, bedik beling matine suul khotimah. Mulai kecil baik, dewasanya jadi ustadz, tapi begitu tua murtad. Ada juga orang yang maaf, mulai kecil nakal, remaja nakal, kerja ke luar negeri nakal. Ini orangnya datang ini, datang rambutnya disemir, kupingnya ditendek, tapi begitu tua dewasa taubatan nasuha, bahkan kebaikannya jauh lebih hebat daripada yang baik mulai kecil. Makanya Rasulullah pesennya kayak gitu, la ta'jabu bi amril abdi hatta tanzuru kaifa yukhtamu bih. Kalau ada orang yang sekarang kelihatannya hebat, nggak usah heran, nggak usah terlalu takjub. Bahasa Jawanya ojo gumun. Pertama, lihat
pengaruh dan asarnya seperti apa. Dua, tunggu endingnya kayak apa. Wah, itu Anwar Zahid itu hebat itu. Kalau ceramah di mana-mana jamaahnya meludak. Jangan keburu kaget, jangan keburu heran. Lihat dulu hasil dan asar pengaruh dari majelisnya itu kayak apa. Bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik apa enggak? Berapa manfaat yang didapatkan dari hasil itu? Berikutnya, tunggu dulu endingnya kayak apa, perjuangannya seperti apa, nanti matinya kayak apa. Nah sekarang ada anak kok Masya Allah nakalnya koyo kain. Jangan dipandang hina, itu tampilan luarnya seperti itu. Anda nggak lihat kalau dalamnya lebih parah. Maka manusia itu yang dinilai bukan hidupnya tapi matinya, sampai yang diperingati juga kematiannya, namanya peringatan haul. Beda dengan Nabi. Kalau Nabi ada jaminan awal akhir pasti baik, maka kelahirannya langsung diperingati, namanya maulid Nabi. Nah kalau manusia ditunggu matinya dulu seperti apa, karena sebaik-baiknya manusia hidup di dunia, kalau matinya mati jelek, ya nggak ada yang mau memperingati haulnya. Betul? Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Muhammad itu dijadikan sebagai uswatun hasanah, teladan kebaikan dalam seluruh aspek kehidupan, agar kita menjadi manusia yang baik, benar, serta diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala, qaulan wa fi'lan wa takriran, ucapan, tindakan, dan ketetapan Rasulullah menjadi teladan dalam kehidupan. Nah, petunjuk-petunjuk dari Nabi Muhammad itu menjadi satu aturan yang disebut dengan agama. Yang kita yakini, Islam yang kita peluk adalah agama yang paling benar dan diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna dina indallahil Islam. Para jamaah, sekedar untuk menambah wawasan bahwa secara umum agama itu ada dua jenis. Pertama namanya agama samawi, agama langit. Kalau orang daerah saya Bojonegoro menyebutnya revival of religion. Kau usah guyu, aku dewe gak ngerti artinya. Agama langit, agama samawi. Yang kedua agama ardi, agama bumi. Kalau orang daerah saya mengatakannya natural of religion, the earth of religion. Weh gak ngerti, gak usah guyu-guyu kan. Agama samawi atau agama langit itu agama yang berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, disampaikan melalui malaikat Jibril kepada para nabi dan rasul, mulai Nabi Adam alaihi salam sampai puncaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua agama samawi. Dari semua agama samawi yang ada, disempurnakan menjadi agama Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau agama ardi, agama bumi itu ya kayak, maaf contohnya Hindu, Buddha, Konghucu. Kalau di Jepang ada Shinto namanya. Tahu kalau Korea sini apa agamanya saya nggak tahu.
Apa? Oh, sodron. Udah. Semua agama punya Tuhan. Kita umat Islam Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita wajib mengiktikadi, meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang berhak disembah, diibadahi selain Allah. La ilaha illallah. Nah, saudara kita yang Kristiani itu Tuhannya Trinitas. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Kalau umat Hindu Tuhannya Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Menurut kepercayaan mereka, Brahma itu pencipta, Wisnu itu pemelihara, Siwa itu penghancur, perusak. Kalau umat Buddha ada Tuhan kecil, ada Tuhan besar. Tuhan kecilnya Dipayana, Tuhan yang besar Mahayana. Kalau orang Jepang yang agamanya Shinto itu punya Tuhan namanya Amaterasu Ohomikami. Dia punya anak mana tak antem di sana. Jadi mereka ngapal no suwe Amaterasu Ohomikami. Loh, punya anak laki-laki namanya Ninikomi Mikoto. Punya anak perempuan namanya Ninini no Mikoto. Punya anak lagi namanya Makoyoto. Punya anak lagi namanya Hirohito. Terakhir Ajinomoto. Lo gara-gara kan diomongin tenan-tenan. Semua agama punya pedoman berupa kitab suci. Kita umat Islam, kitab sucinya Al-Quran. Kalau umat Kristen, kitab sucinya Bible atau Injil yang asli. Itu macam-macam, itu ada perjanjian baru, perjanjian lama, ada Lukas, Barnabas, Matius, Yohanes, macam-macam itu. Kalau umat Hindu kitab sucinya Weda. Umat Buddha punya kitab suci Tripitaka. Wong Jepang agama Shinto itu punya kitab suci namanya Nihongi Nishi sama Nahonja. Kamu kalau nggak percaya nanya orang Jepang. Diomongin kok. Pengguna pesan kata sampul salon lagi itu. Gak kenapa no suwe gue. Kitab sucinya Nihongi Nishi sama Nahonja. Dia ngawur akarepmu. Kita wajib meyakini bahwa Al-Quran kitab suci yang paling benar, paling baik, paling mulia. Saking mulianya Al-Quran, apapun dan siapapun yang berkaitan, berhubungan, bersentuhan dengan Al-Quran pasti mulia. Coba kita pikir, Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha mulia, disampaikan kepada Nabi Muhammad, manusia yang paling mulia. Ayo diulang semuanya, ikut mulia. Yang ikut jawab mulia, saya doakan 2 hari lagi rezekinya lancar, minimal gampang golek utangan. Itu yang penting kok. Ada gak amin potong kamu tukang utang. Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha, disampaikan kepada Nabi Muhammad, manusia yang paling melalui perut perantara malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling disampaikannya pada bulan Ramadan, sehingga Ramadan menjadi bulan yang paling. Pada satu malam
yang malam itu dinamakan Lailatul Qadar, sehingga Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia. Maka siapapun yang membaca, memahami, mengkaji, mendalami, apalagi mengamalkan Al-Quran, pasti akan menjadi orang yang mulia. Betapa sangat mulianya orang-orang yang bersentuhan dengan Al-Quran. Orang yang mengajar Al-Quran adalah orang yang paling mulia. Minimal kita harus rajin membaca. Syukur-syukur ikut program ODOJ, One Day One Juice. Gak kira ngerti, gak kira ngerti. Oke, sebelah kanan ini resep kok. One Day One Juice itu satu hari satu jus. Hari ini jus mangga, besok jus apel, besok jus jeruk, besok jus wortel. Itu departemen perbadokan paham. Kalau bisa satu hari satu jus, berarti satu bulan khatam sekali, setahun bisa khatam 12 kali. Keren. Kalau nggak bisa ya one day setengah jus. Satu hari setengah jus, itu nanti satu tahun masih khatam 6 kali. Masih keren. Kalau keberatan one day seperempat jus, berarti setahun khatam 3 kali, masih mending. Masih keberatan one day one lembar, satu hari satu lembar. Keberatan Mateo boleh ya. Wong Islam model opo? Quran itu pedomannya mau dibaca aja enggak loh. Dagingmu yang jeburin kayak mana? Wajah yang nggak pernah tersentuh cahaya Quran yang modelnya ngono. Ayo gak terima mulia. Majelis ini tetap barokah tanpa kehadiran. Allahumma sholli ala Muhammad. Man arada an yatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Siapa yang ingin bercakap-cakap sama Allah, sopo kepingin omong-omongan ambil Gusti Allah, baca Al-Quran. Coba baca Quran itu kayak omong-omongan sama Tuhan, bercakap-cakap sama Allah. Keren. Wong nggak bisa omong-omongan karo Gusti Allah, bahaya. Sampai yang sebelah kono lho iso omong-omongan ambek aku nih bahaya lho. Aku mau ketemu Anwar Zahid, tak ngobrol suwe mau, foto bareng mau, sowan nang wisan, mesti pamer-pamerno keluargane. Desae mesti gempar mesti. Padahal itu baru bisa omong-omongan sama Anwar Zahid. Apalagi sampean bisa omong-omongan sama presiden, kebaya. Apalagi ini langsung omong-omongan sama Allah. Nah, orang yang paling sering omong-omongan itu kan berarti orang dekat. Yang paling sering omong-omongan itu pasti orang dekat, orang dalam. Yang paling sering omong-omongan sama presiden siapa? Ya orang dekatnya presiden, orang dalam. Yang paling sering omong-omongan sama Anwar Zahid siapa? Ya orang dekatnya Anwar Zahid, orang dalam. Yang paling sering omong-omongan sama Allah berarti dia orang dekatnya Allah, orang dalam. Siapa? Orang yang rajin baca Quran, wong jero. Makanya orang yang rajin baca Quran itu besok di akhirat nggak usah bingung-bingung cari alamat surga. Baru bangkit dari alam kubur udah dapat Sherlock. Bahkan dijemput panitia dari surga, dituntun untuk diajak ke surga. Enak, ono sing jemput, ono sing nuntun dengan swarga. Kan sampean nggak pakai pengalaman daerah kono. Nah ini ada yang jemput, ada yang nuntun. Itu orang yang rajin baca Al-Quran. Nah harusnya bukan hanya kita baca, tapi kita pelajari. Coba sekedar perbandingan saja ya. Al-Quran itu sumber dari semua ilmu pengetahuan. Ilmu apa saja itu sumbernya dari Al-Quran. Nah yang punya Quran umat Islam. Harusnya umat Islam ini jadi umat terbaik. Sampai Allah menyatakan kuntum khaira ummatin. Kalian adalah umat yang terbaik. Siapa? Ya umat Islam harusnya. Tapi kenapa kalah dengan Jepang dari segi teknologi saja? Jepang yang kitab sucinya Nihongi Yuniski dan Nahonja, kita antem itu
serius ini. Lek aku ngawur bro, mesti keliru ngomongku gak podo karo ngarep mau. Podo kan, sama kan? Itu artinya kupingnya bosok ini. Jepang yang kitab sucinya Nihongi Himiski sama Nahonja bener kok. Itu satu ayat pun gak ada yang bicara tentang iptek, gak ada yang bicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, murni hubungan sama Tuhannya. Itu di kitab suci Nihongi Himiski dan Nahonja. Teman tak salam gitu. Hidupnya kok kono. Satu pun nggak ada yang bicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi teknologinya Jepang kok hebat-hebat. Sementara Al-Quran itu 869 ayat bicara tentang iptek. Tapi kenapa kita ketinggalan coba? Maaf, salah satu contoh. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ini bicara ibil, onta, berarti ilmu biologi, ilmu perhewanan. Wa ilas samai kaifa rufi'at, bicara sama langit, ini ilmu antropologi, gak kira ngerti. Wa inal jibali kaifa nusibat, bicara jibal, ini gunung, ilmu vulkanologi. Wa ilal ardi kaifa sutihat, bumi, ini ilmu geologi. Nah sekarang ada ilmu yang mencakup semua ilmu, namanya Googleologi. Alim banget itu Syekh Google radhiyallahu anhu, alim banget. Nah anak sekarang itu suruh ngaji Fathul Qorib, Fathul Wahab, males. Kitabnya kan Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, sama Nihayatul TikTok. Jadi torikohnya torikoh internetiyah. Al-Quran itu 869 ayat bicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Harusnya kita penguasa iptek, tapi kenapa kalah sama Jepang, di mana kitab sucinya Nihongi Himiski dan Nahonja itu satu pun nggak ada yang bicara tentang iptek. Tapi coba semuanya Jepang, Suzuki Jepang, Kawasaki Jepang, Mitsubishi Jepang, Honda Jepang, Yamaha Jepang, Toyota Jepang. Coba oleh soto Lamongan, dan coba pecel Madiun, pempek Palembang, wingkong Bapak, jenang Kudus, gudeg Jogja. Jadi kuntum ummatan badokan lillahi ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah. Iya. Agama rumahnya. Ya kalau di Indonesia sarung saya bagi-bagi. Ya memang saya suka manggil jamaah, kadang anak-anak. Itu saya pengen tahu bagaimana keadaan anak-anak Indonesia, karena mereka adalah masa depan Indonesia. Saya pengen tahu bagaimana keadaan anak-anak umat Islam, karena masa depan Islam juga ada di pundak-pundak mereka. Maka saya panggil ke depan, saya tanya. Ya, subhanallah, ada yang baru 7 tahun udah pinter pidato, ceramahnya pinter, udah hafalan Qur'annya dapat 15 juz. Ada yang umur 12 tahun udah khatam Qur'annya. Tapi yono sih anaknya FF datang ini bapaknya alit kok, bapaknya alit. Nah itu saya pengen tahu kok. Ya terkadang-kadang ada juga yang remaja, yang dewasa saya panggil ya biar ceramah itu nggak monoton. Awalnya sih ya dihujat, dilolok nih, wah durasi waktu nentek, kayak tanya jawab, katanya jawab, kayak
interview jamaah ngene dilongane. Tapi akhirnya buri-buri tiru kabeh wong. Ya kayak metode ceramah gaya bahasa mau ngawur, gaya bahasa milok-milok ning wong. Iki bahasa codot luwak garangan begecil bahasa pikir piye to wis. Biar saya dihujat awal-awal kayak gitu. Akhirnya buri-buri ya karena memang yang paling mudah diterima semua kalangan ya model kayak gitu. Saiki yo tiru. Karena wes terbiasa dengerin ceramahnya Anwar Zaid mulai zaman dulu, nggak kaget, wes memang kayak gitu, cangkemnya Anwar Zaid itu semuanya itu kebiasaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, sekarang agama itu bisa tegak dengan 3 dimensi. Nah, tolong yang situ fokus konsentrasi ya, ini materinya agak tinggi. Kalau yang sebelah sini insya Allah nyandak, tapi yang sebelah sana kan ketoro IQ ini rendah-rendah. Jadi tolong mulai fokus dan konsentrasi. Soalnya kalau itu ganteng-ganteng tapi on. Pertama namanya dimensi ritual. Yang kedua, kan kira ngerti gitu. Yang kedua dimensi sosial, yang ketiga dimensi intelektual. Understand? Kaya Indonesia. Oke. Yang pertama dimensi ritual atau yang disebut ritus-ritus religius. Semua agama pasti punya. Di kita Islam ya ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada zikir, ada haji. Itu kan ritus religius. Wong Kristen ya duwe kayak kebaktian, misa dan sebagainya. Ono sing agama liya pakai yoga, pakai semedi, pakai apa ae jenenge. Wong yang bukan agama aja punya kok. Kayak di Jawa itu kan ada kepercayaan semisal Darmo gandul, ini darmonya harus katut, kalau nggak katut bisa jadi gandul-gandul nanti. Itu juga punya ritus-ritus religius, dimensi ritual. Nah, kita bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, ini bahkan sudah masuk pada wilayah ekstrim ritual. Maksudnya ekstrim ritual itu gini, rumah nasi sebelah kono, tak pakai cerdas no. Semua diagamakan. Apa saja itu dihubungkan dengan agama. Itu yang saya maksud ekstrim ritual. Coba. Sampai masjid itu disebut rumah ibadah. Loh, rumah kok ibadah? Peci yang warnanya putih itu disebut peci haji. Padahal nggak pernah ke Mekah. Nah itu ketu kaji, kopiah kaji, peci kaji. Padahal itu enggak tahu numpak pesawat itu pecinya. Disebut peci haji. Baju yang nutup aurat, busana muslim, busana muslimah. Padahal bajunya enggak pernah mengucapkan syahadat. Loh ya toh? Sampai di Kediri itu ada tahu namanya tahu takwa. Nah, sampean pengen nyoto monggo gawe tempe iman, onde-onde ikhlas. Tapi sabar, ketuk naudzubillah min dzalik. Orang kita itu suka kayak gitu. Nanti kalau ada maaf pohon cemara katanya pohon Kristen, padahal cemara nggak pernah dibaptis. Nanti kalau korma katanya pohon Islam. Emang orang Kristen nggak boleh makan korma? Ada yang over menurut saya. Sampai tanda palang merah di ambulan itu disebut salib gitu. Nah, itu tanda internasional kok salib. Apalagi itu tempatnya bersemayamnya jin-jin kafir. Koplak. Ini apa jin kok nganggo ambulan ini jin bingung. Sampai itu pernah yang rame juga di medsos, telepon diharamkan. Telepon di tombo udun. Ini overacting namanya. Ya nggak harus kayak gitulah. Ya memang kita itu udah masuk ekstrim ritual. Semua dihubungkan dengan agama. Sampai maaf, bank aja sekarang ada bank syariah.
Betul? Ekonomi syariah. Coba saya ini hotel syariah. Aku kuatir suwe-suwe ono prostitusi syariah. Siapa ngomong masuk? Pelanggan itu. Nah ini kelemahannya, sayang itu hanya sebatas atribut tapi jauh dari nilai. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga saya sering sampaikan kritikan ya, di kita itu banyak mauidhah hasanah tapi sangat sedikit uswatun hasanah. Coba acara di kita bangsa Indonesia itu acara apa yang nggak ada mauidhah hasanahnya? Hampir semua acara itu ada mauidhah hasanahnya. Semua event, semua majelis ada mauidhah hasanahnya. Ini liburan Cusok aja mauidhah hasanah, keren nggak? Coba peringatan Maulid Nabi mauidhah hasanah. Nanti Rojabiyah peringatan Isra Mi'raj mauidhah hasanah. Menyongsong Ramadan mauidhah hasanah. Di bulan Ramadan ada peringatan nuzulul Quran mauidhah hasanah. Nanti Lebaran halal bihalal mauidhah hasanah. Pemberangkatan haji mauidhah hasanah. Pulang syukuran haji mauidhah hasanah. Tahun baru Islam mauidhah hasanah. Semua mauidhah hasanah. Walimatul khitan mauidhah hasanah. Yang di khitan rabi walimatul nikah mauidhah hasanah. Sepasar walimatul arus mauidhah hasanah. Mantene meteng walimatul hamil mauidhah hasanah. Mantene nglairno jenakno anak walimatul tasmiyah mauidhah hasanah. Akikah walimatul akikah mauidhah hasanah. Semua mauidhah hasanah, dan saya udah pernah diundang acara itu semua. Saya yang belum tinggal satu mauidhah hasanah dalam rangka walimatul pegatan itu ya enggak pernah. Di mana-mana mauidhah hasanah, tapi maaf, kenapa tidak bisa menjadi sarana turunnya hidayah? Gak mampu merubah kesadaran masyarakat menjadi lebih baik, sebab cuma mauidhah bukan uswah. Banyak orang yang pinter ceramah tapi gak pinter jadi uswah, pinter pidato tapi gak pinter jadi contoh. Pengguyumu kaya gak enak ana mencep, kaya sing ngomong ngono lambene. Banyak yang pandai berorasi tapi nggak pandai berekspresi. Lo sampai yang saya kira gerek tukang pidato, tukang ceramah, umbruan. Orang yang pinter pidato, ceramah yang enak, ngomongnya yang enak, gelek ono nang medsos sak pirang-pirang. Tinggal pilih sampean. Kalau hanya sekedar tukang ceramah, tukang pidato. Tapi yang tukang uswatun hasanah sangat minim. Mohon maaf banget. Mulane gak pati ono asare, gak begitu ada pengaruhnya. Wong kadang-kadang ya dibilangin dalam majelis pengajian ini, ayo rukun, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ayo bersatu padu, kompak, rukun, jangan berpecah belah, tidak rukun. Dia pulang dari pengajian tukaran. Kadang-kadang pulang dari pengajian itu tukaran karo kancane gegeran perkara utangnya dorong disaur. Janjine liburan Cusok oleh-oleh bonus kok majikane mau bayar mau nyaur tiba gak bayar-bayar. Ada nggak yang kayak gitu? Wong itu kok nganggo baju warna apa? Duduknya di bawah apa di tribun? Tribun berarti kae berarti. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan diantara kalian saling menggunjing, ojo ngerasani. Loh, di majelis pengajian itu dibilangin ojo ngerasani. Loh, kiyaine durung mingkem lho, jamaah ngerasani, gak tanggung-tanggung sing dirasani kiyaine. Ada nggak yang kayak gitu? Wong itu kok logo ngisor tono tribun. Ayo.
Dikira aku gak ngerti dirasani. Lho kuwi aku saya temen ta. Kok malah ngono jane. Oh, lemu sithik jarene. Ya ini subhanallah. Jadi maaf ya, kita itu terlalu banyak konsep tapi miskin praktek. Kita itu kebanyakan trik tapi kurang action. Ngerti pora dijak ngomong ini. Kakean teori kurang amali itu kita. Sorry ya. Kita punya an-nadhafatu minal iman. Wah itu milik umat Islam, milik kita. Di mana-mana ditulisi an-nadhafatu minal iman. Itu tentang kesucian, tentang kebersihan. Tapi coba kota di seluruh dunia ini yang paling terjaga kebersihannya Tokyo sama Singapura. Korea. Alah. Gak masuk. Tokyo sama Singapura yang itu bukan kota Islam, dua-duanya bukan kota milik umat Islam. Maaf ya. Ya Korea sih masuk bersih dibanding karo Ponorogo. Loh, saya itu waktu ke Singapura sama panitia diajak jalan-jalan naik kapal nenggone sungai, ya mesti masuk nenggone gedung. Ini diajak jalan-jalan, wah masya Allah, itu airnya jernih, bening, sampai iwak cilik-cilik itu kelihatan. Saya nyari sampah satu pun nggak ada, mau plastik, mau bekas botol air mineral, gak ada, saking beningnya ini. Sampai ikan kecil-kecil itu kelihatan. Lah nek nembone Ponorogo kali gak ketok banyune. Sing plastik, sing kertas, sing sampah, sing botol, sing katok BH, softtek, masya Allah. Di masjid itu ditulisi an-nadhafatu minal iman. Tapi maaf banget, coba sampean nang jedinge masjidmu kok pesingnya standar internasional, pesingnya 17 derajat. Kadang masjid itu ono telek cocok, telek tikus gak disuceni, malah dibuteri kapur ser, ditulisi awas telek. Tapi tulisannya an-nadhafatu minal. Nah itu yang saya maksud, kita itu kaya konsep tapi miskin praktek. Maaf, kita punya as-sariqu was-sariqatu faqtahu aydiyahuma. Pencuri dipotong tangannya, tapi kenapa? Pencuri kok masih merajalela? Yang dicuri duit rakyat, duit negara. Sampai maaf uang devisa, punya TKI, TKW, punya BNI, wah itu pemasukannya ke negara luar biasa. Tapi kadang-kadang perlakuan kepada para BNI itu sungguh-sungguh sangat memuaskan. Benar, saya ini juga ingin memperjuangkan nasibmu. Kata palak sana sini, tidak karo-karuan. Tenang aja, Menteri Ketenagakerjaan tak garap ya. Namanya gak percaya dibilangnya kok. Bener, undang-undang dan perlindungan ketenagakerjaan ini tak perjuangkan. Masih aku di DPR, aku belani dapuramu kalau mungkin. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, coba negara yang paling aman dari tindak kriminal itu Belanda sama New Zealand, Belanda sama Selandia Baru. Coba, yang itu juga bukan negara Islam. Coba saya aku tanya, dijawab pasti jawabannya bodoh. Di tempat manakah orang paling sering kehilangan sandal? Masjid. Nah katanya masjid itu rumah Allah, Allah maha melihat. Nah sandal kok sering hilang? Sing jugui yo kae ngelumpuk nek kamu.
Ar-rashi wal murtashi finnar, yang nyuap yang disuap sama-sama masuk neraka. Tapi korupsinya kita kok peringkat, korupsinya kita kok ranking, malu-maluin. Nah ini yang saya maksud, kita itu kaya trik tapi miskin action. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo, maaf digembar-gemborkan, yuk bantu sesama, yuk bareng-bareng memajukan Islam, yuk bareng-bareng kita makmurkan masjid. Nah ini alhamdulillah panitianya dari Masjid Darussalam sedang dalam tahap melunasi utang. Maka kalau panjenengan melihat kotak-kotak kardus yang sebentar lagi akan keliling dari Departemen Perkemisan, mohon, ini kan liburan, habis gajian, habis banyak bonus dari perusahaan, ya. Ayo disiapkan infak terbaiknya, nanti kita ngaji bareng-bareng. Setuju? Setuju? Ayo saya doakan pokoknya yang infak insya Allah diberkahi seluruh kehidupan dan keluarganya. Amin. Coba monggo bro, monggo. Kelihatannya Departemen Perkemisan udah nggak sabar. Ayo di 1-2 lagu sholawat, monggo grup sholawat subhanallah. Ya hebat, Korea ini hebat luar biasa, sampai grup sholawatnya keren. Pokoknya juga bagus. Pokoknya Korea ini lengkap. PKI dan PKW-nya lengkap, BMI-nya lengkap. Oke, mulai yang terpelajar sampai yang kurang ajar ada, mulai yang beradab sampai yang biadab juga ada, komplit guys. Tapi yang paling keren lagi loman. Allahumma sholli ala Muhammad. Masjid jangankan hanya 400 juta, 500 juta, yang udah di atas 1 miliar won aja selesai oleh BMI Korea Selatan. Dan itu insya Allah akan menjadi jariah buat panjenengan semua. Ayo, Allahumma sholli ala Muhammad.